Pacar perempuan saya memberi saya 200.000 uang jajan setiap bulan. Saya selalu mematuhi aturan. Sungguh langka untuk tidak melihat ponselnya. Tidak pernah menanyakan keberadaannya. Kadang-kadang melihatnya jalan-jalan dengan pria lain. Saya lebih gugup darinya. Membungkuk dan lari sangat cepat. Takut mengacaukan urusannya. Suatu hari setelah setengah tahun berpacaran, kami sedang menonton film dengan layar proyeksi ponselnya. Pesan WeChat dari seorang pria tiba-tiba muncul. Sayang, aku dirawat di rumah sakit. Setelah saling pandang canggung sebentar, dengan ragu-ragu saya membuka mulut. Bagaimana kalau aku gantikan kamu ke rumah sakit untuk merawat teman baikmu? Malam hari saya menyewa sepeda bersama. Sedang bersiap dengan putus asa untuk memberi semangat pada si anak nakal. Seorang pria memanggil saya dengan suara, "Hei, yang naik sepeda itu." _tag. Aku tertegun sejenak, berbalik badan menghadap. "Kamu yang datang ke sini." Aku berjalan mendekat dengan wajah bingung. Penampilan perempuan itu tinggi semampai. Kedua kakinya jenjang. Dia dengan santai mengulurkan sebuah kartu ban. "Jadilah pacarku. Setiap bulan ku beri kamu 200.000. Mau nggak?" "Sumpah?" Si cantik mengulangi dengan wajah tak sabar. "Jadilah pacarku. Setiap bulan ku beri kamu 200.000. Tanya terakhir kali. Mau atau tidak bagiku?" Kalimat ini terdengar seperti, bla 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 200.000 gratis untuk cepat-cepat tangga. Mengambil kartu ban. Wanita cantik itu mengangguk puas, lalu meraih lenganku, memandang dengan sinis ke arah seberang. "Lihatlah, 200.000 bukan apa-apa bagiku. Tapi lebih baik ku beri anjing daripada memberikannya padamu. Kau tidak layak." Mendengar ini, aku bahkan tidak mengernyitkan dahi. Sudah memberikan 200.000 padaku, masih tidak bisa memanggilku anjing kecil? Hah? Kau pikir siapa yang bisa dibohongi dengan kartu ban lusuh itu? Baru sekarang kusadari di seberang ada seorang pria berdiri menyilangkan tangan, dengan wajah penuh penghinaan. Pria ini memiliki wajah yang seolah dibentuk oleh kemajuan teknologi, bertubuh kurus dan tampan, tapi lemah tak berdaya, dan pandangannya kepadaku tidak bersahabat. Tapi aku sama sekali tidak sempat memperhatikannya. Alarm dalam hatiku berbunyi keras. _tag. Kalau kartu ini tidak ada uangnya, apakah panggilan sayangku ini sia-sia belaka? Melihat situasinya, si cantik mengeluarkan ponselnya, menyeringai ke arahku. "Kamu buka kode pembayaranmu." Aku segera mengeluarkan iPhone bekas ketigaku, sambil membuka kode pembayaran. Tidak lupa memberikan tatapan berterima kasih kepada pria tampan di seberang. Ini baru teman sejati. Wanita itu mengeluarkan ponsel dan mengetuk beberapa kali. Aku langsung menerima pemberitahuan. "Pengguna telah mentransfer 200.000 yuan kepada Anda." Keterangan? Hadiah sukarela. Wanita itu mengacungkan ponselnya ke pria tampan di seberang. Wajah pria tampan itu pucat pasi, tidak bisa berkata-kata. "Ingat, kakak yang meninggalkanmu." Si cantik dengan puas menyimpan ponselnya, berbalik dan pergi dengan langkah lebar. Berjalan beberapa langkah lalu menengok kembali. "Cepat ikut." Aku buru-buru berlari kecil, mengikutinya. Baby cantik berjalan dengan sepatu hak tinggi hingga gerbang sekolah. Berhenti di samping mobil Cayenne hitam. Mengerutkan kening bertanya, "Kamu mau kemana?" Aku antar. Awalnya ingin menyebut alamat les, tapi setelah berpikir lagi, aku sudah dapat 200.000. Langsung berganti kata, "Aku kembali ke asrama boleh? Kalau begitu tidak usah diantar. Di kartu ada 400.000, ditambah transfer 200.000 tadi. 3 bulan ke depan kamu tetap pacarku, ada masalah?" Aku menggenggam kartu bank sambil menggeleng. "Tidak ada." Baby cantik kembali mengeluarkan kode QR pertemanan. Aku buru-buru menambahkannya sebagai teman. Dengan penuh perhatian menulis dalam perasaan mendalam, "Aku adalah pacar laki-laki." Cewek cantik menyetujui permohonan pertemananku. Menyimpan ponsel. "Sudah selesai. Seperti ini dulu. Ada urusan aku hubungi kamu, Le." Aku pergi. Aku bodoh berdiri diam di tempat, sampai sosok tinggi ramping itu menghilang dari pandangan. Aku tetap tidak percaya. Mengingat dari kecil sampai besar beli minuman botol saja tidak pernah menang. Sekali lagi 1 botol, keberuntungan sial. Apakah hal baik seperti ini benar-benar terjadi padaku? Aku mengambil ponsel dan mengonfirmasi saldo sekali lagi. Untuk pertama kalinya aku merasa hidup ini benar-benar worth it. Kembali ke asrama. Aku tidak sabar mengundurkan diri dari pekerjaan mengajar, lalu mulai mencari di Baidu tentang pencegahan penipuan. Bolak-balik tidak menemukan modus penipuan seperti ini. Aku kembali ke antarmuka, memeriksa saldo sekali lagi, lalu melihat kartu ban di tangan. _tag. Tiba-tiba tersadar. Dia tidak memberitahuku, kata Sandi. Membuka dialog dengan si cantik. Momen temannya hanya terlihat selama 3 hari. Foto profilnya serba hitam, nama panggung kosong. Aku menatap gumpalan itu. "Hei?" Kembali merasa kesulitan. Aku tidak tahu nama si cantik. Berpikir kesana kemari. Dengan muka tebal. "Hai sayang." Setelah setengah jam, lawan bicara baru membalas. "Ada apa?" Aku langsung membalas, kata Sandi, "Kartu ban itu. Sepertinya belum kau beritahu aku." Setelah setengah jam lagi, lawan bicara mengirimkan serangkaian angka. Langsung diikuti dengan mengirimkan pesan suara 4 detik yang dipenuhi suara musik memekakan telinga dan keriuhan ramai. "Setelah kamu hafal nanti akan diadakan kuis dadakan." Aku tidak hanya menghafalnya saja, bahkan kalau harus diukir ke dalam DNA pun bisa. Setelah dipikir-pikir akhirnya hapus balasannya. "Mengerti." Lengkapi dengan emoji kucing lucu yang sudah 800 tahun tidak dipakai. Di seberang tidak membalas lagi. Akhirnya aku nekat pergi ke mesin ATM bank sekolah dalam gelap, memastikan saldo 400.000. Baru puas kembali ke asrama mandi dan tidur. Dalam mimpi aku tinggal di Thomson Yipin, bertetangga dengan seorang Taipan, sedang asyik mendengarnya membongkar rahasia. Kisah dibalik seorang selebritas top yang sedang naik daun. Suara panggilan suara yang nyaring menarikku kembali ke realita. Dengan mata tertutup aku sangat kesal mengangkat telepon. Di seberang tertawa kecil. "Sudah tidur." Aku melihat jam. Sekarang pukul 3.50 dini hari. Saya secara tidak sadar membalas balik. "Kalau tidak,
marah padaku. Saya langsung tersadar. Bayi babi emasku. Saya buru-buru menekan suara. Sayang, aku tidak memarahimu. Di seberang terdiam sejenak. Suara terdengar agak mabuk. Mengapa tidak mengucapkan selamat malam padaku sebelum tidur? Sejujurnya, Lajang sejak lahir selama bertahun-tahun tidak punya kebiasaan harus melapor pada orang lain sebelum tidur. Tapi ini tidak bisa diungkapkan secara langsung. Aku mencari alasan untuk mengatakannya, tapi tidak sengaja tertidur. Kamu tahu kan kalau kamu pacarku? Tahu bahwa nanti perlakuan yang diterima pacar orang lain, aku juga harus dapat. Yang tidak dimiliki orang lain, aku juga harus punya. Kalau tidak, jangan harap aku memperpanjang langganan. Translate_text. Mataku langsung berbinar. Perpanjangan langganan ada cara seperti ini. Aku akan lebih berhati-hati setelah mengetahuinya. Tapi aku berhenti sejenak. Merasa ada sesuatu yang perlu dijelaskan sebelumnya. Itu sudah disepakati sebelumnya. Aku menjual bakat bukan tubuh. Di seberang tertawa terbahak-bahak. Mau menjual pun aku tidak mau. Aku lega. Sangat puas dengan pekerjaan ini. Besok jam 8 pagi saat turun tangga, aku ingin melihatmu dan sarapan nomor asrama. Nomor ponsel akan segera kukirimkan padamu. Oke sayangnya, tidurlah. Kali ini aku sudah belajar, berkata dengan patuh. Selamat malam sayang. Keesokan harinya aku bangun sangat pagi, merias diri dengan hati-hati, membeli sarapan, menunggu di depan asrama putri, melihat para perempuan yang lalu lalang tanpa henti. Aku menghadapi masalah baru. Kemarin aku hanya sibuk melihat kartu ban, melihat saldo ponsel dan mobil mewah. Agak lupa seperti apa penampilan gadis cantik kemarin. Hanya ingat dia memakai gaun hitam, kakinya jenjang, kulitnya putih berkilau. Oh, di tulang telinga kirinya ada anting berlian. Aku memeluk sarapan dan menatap setiap telinga perempuan dengan sungguh-sungguh, mencari dengan cermat. 5 menit kemudian, seorang perempuan berbaju hitam, dengan anting hitam di telinga kiri keluar dari asrama. Melihat posisi anting ini seharusnya itu gadis cantik kemarin. Benar, aku segera menyunggingkan senyum profesional. Mendekat. Selamat pagi sayang. Gadis itu membeku di tempat. Sekeliling, udara hening sejenak. Gadis-gadis di sekitarnya mengeluarkan sorakan nakal. Mulai menggoda. Hebat juga. Bai Ningbing punya pacar kapan saja. Ini bukan adik kelas kita. Adik kelas paling dingin di jurusan kita berhasil kau kejar. Bai Ningbing adalah kakak kelas 1 jurusanku. Maaf, pacarku belum bangun tidur. Salah orang. Suara yang familiar terdengar dari belakang. Jari-jari panjang si cantik dengan malas menyandari bahuku. Sedikit mengangkat mata. Matanya yang hitam pekat seolah tersenyum tanpa tertawa. Sayangku, ada pacar di sini. Aku merasa akan kehilangan pekerjaan. Setelah berjalan beberapa langkah, baru dia menarik kembali tangannya. Dengan santai mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya sambil menaikkan alis. Bertanya apakah aku mirip dengannya. Gadis itu berdiri membelakangi cahaya. Tingginya hanya sampai dadaku, matanya yang sipit sedikit terangkat ke atas, hidungnya kecil dan mancung, seluruh tubuhnya memancarkan aura berbahaya namun memikat. Sedangkan senior Bai Ningbing tadi, posturnya hampir sama dengannya, tapi garis wajahnya lebih lembut, sudut matanya sedikit turun, bibirnya tidak terlalu tipis atau terlalu tebal, memberikan kesan kelembutan dan kenyamanan seperti diterpa angin semi. Aku menggel kepala dengan serius. Tidak seperti itu? Masa kamu bisa salah mengenali? Aku berdiri di sampingmu selama setengah jam. Hasilnya kamu malah memanggil orang lain sayang. Aku ingin menangis tapi tidak bisa. Setengah jam. Aku tidak melihatmu turun. Aku kemarin tidak ada tempat tinggal. Cewek yang khusus kembali untukmu berpura-pura menghela napas. Siapa sangka sudah berdiri setengah jam. Pacar sendiri malah tidak mengenaliku. Bahkan di hadapanku memanggil orang lain sayang. Apakah uangku belum cukup? Atau belum maksimal? Sudah maksimal, sudah maksimal. Pulang nanti akan kugambarkan wajahmu di rokok. Kuhirup ke dalam paru-paru. Nanti tidak akan salah lagi. Cewek itu menarik sudut bibirnya dengan penuh minat. Bukannya katanya adik kelas yang dingin. Kenapa di sini jadi penurut dan bodoh? Malah jalur tengah yang aneh. Saya segera menyatakan sikap. Asalkan bayi menyukaiku, jalur apapun bisa ditempuh. Dia dengan santai mematikan rokok, membuangnya ke tempat sampah. Mengingat sikap pelayananmu yang baik, aku maafkan kamu sekali ini. Pagi ini ada kelas tidak? Akhirnya saya lega. Terima kasih bos. Pagi tidak ada kelas. Dia melirikku dengan acuh tak acuh. Bos salah bicara. Kalau bayi tidak ada kegiatan, temani aku kelas pagi dong. Cewek cantik menggerakkan jarinya, lalu berjalan ke gedung kuliah tanpa menengok lagi. Kalau nanti sembarangan memanggil orang lain, bayi, aku akan potong gajimu. Mengerti? Saya dengan patuh mengikuti. Dia tergiur dengan 200.000 ini. Jangan bilang menemani dia kuliah. Temani dia bunga jumping pun mau. Si cantik lebih tinggi 1 tingkat dariku. Dari jurusan komputer sebelah. Dia menarikku masuk dari belakang. Langsung duduk di barisan paling belakang. Mulai memilih-milih sarapan. Ini tidak saya suka. Kau yang habiskan. Bakpao berkuah. Saya suka. Lain kali beli lebih banyak. Saya mengambil buku catatan dari tas. Menggigit tutup pulpen, menulis dengan cepat. Silakan lanjutkan. Si cantik menaikkan alis, mendekat untuk melihat buku catatan saya. Translate_text. Referensi sarapan si penyandang dana. Bakso kuah ditambah martabak. Tidak suka makan. Si cantik berhenti sejenak langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat imut. Mau apa? Mau membuatku mati ketawa? Lalu ia berhasil tersedak. Sambil tertawa sambil batuk-batuk tak terkendali. Beberapa saat baru bisa pulih. Aku melihat wajah pucatnya. Diam-diam menambahkan beberapa kata. Hati-hati memberi makan 1 peluru. Setelah profesor masuk kelas. Kalimat pertanyaannya adalah apakah Liu Ruyan datang hari ini. Si cantik ini malas-malasan mengangkat tangan memberi isyarat.
Aku mengangguk diam-diam. Ternyata bayiku bernama Liu Ruyan. Akhirnya bertemu dengan orang aslinya. Sungguh langka. Profesor melihatnya sekilas. Liu Ruyan bertahan dengan limbung mendengarkan sebentar lalu mulai tidur. Aku sedang bosan. Memutuskan membantunya mencatat. Tidak peduli mengerti atau tidak. Tinggal tulis saja. Ini baru etos kerja profesional pekerja. Membungkuk mencatat hampir sepanjang pelajaran. Liu Ruyan baru mengangkat kepala dengan mata masih mengantuk. Menyangga dagu melihatku mencatat. Bel pergantian pelajaran berbunyi. Dia bertanya dengan suara serak pada pacarku. Kamu siapa namanya? Gu Xingchen. Dia meremas otot dadaku dengan jarinya. Tunggu aku duduk sebentar. Aku ke Thailand. Liu Ruyan baru saja keluar. Sebuah tangan laki-laki mengepal. Mengetuk-ngetuk meja dengan keras. Aku angkat kepala langsung melihat saudara wajah revitalisasi teknologi kemarin. Buruan menyapa. Selamat pagi, Kak mantan. Si tampan tidak menjawab. Aku bertanya dengan alis berkerut. Apa kamu benar-benar pacaran dengan Liu Ruyan? Iya. Dahi berkerutnya semakin dalam. Kamu bahkan tidak kenal dia. Hanya karena dia memberimu ratusan ribu. Langsung terima saja dia. Iya. Apa kamu tidak punya prinsip? Demi uang, bahkan harga diri kamu korbankan. Aku merasa aneh. Coba dengar apa yang kamu ucapkan. Masa demi harga diri? Uang pun tidak mau? Wajah si tampan berubah pucat. Akhirnya tarik napas dalam. Ganti strategi. Saudara baik. Aku juga ingin yang terbaik untukmu. Dia mainnya sembunyi-sembunyi dan sangat jahat. Setiap hari pesan model pria. Dia belum selesai bicara. Tinjuku sudah menghantam batang hidungnya. Puseka tanganku. Sobat baik. Aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Jangan fitnah penyandang danaku di masa depan. Terima kasih cowok ganteng. Buru-buru menutup hidung dan membentakmu. Orang macam apa ini? Kau tentu saja seorang pekerja yang rajin dan tekun. Kupikir-pikir lalu menambahkan. Jangan berhayal merebut pekerjaanku. Memutuskan sumber nafkah orang ibarat membunuh. Orang tua hati-hati. Aku tidak akan berhenti bersamamu. Siapa yang mau merebut pekerjaanmu? Liu Ruyan. Dengan santai menginjak sepatu hak tinggi dari pintu belakang. Saya langsung berganti sikap. Dengan wajah memelas menundukkan kepala. Tidak ada siapa-siapa. Liu Ruyan. Kamu tidak meliriknya sama sekali. Apa maumu dengan pacarku? Dia kembali menatapku. Apa kamu memukulnya? Dia yang ingin memukulku? Aku menghindar. Lalu dia tak sengaja terbentur lantai. Aku menarik lengan baju Liu Ruyan. Berkata dengan nada manipulatif. Tidak apa-apa sayang. Jangan menyulitkan kakak kelas. Meski kakak kelas bilang aku tidak punya harga diri. Tidak punya prinsip. Tapi kakak kelas tidak sengaja. Liu Ruyan melototi si cowok tampan. Sekarang baru tahu cemburu. Sudah terlambat. Lalu menyelipkan tangannya ke lenganku, mengelus wajahku, menghibur bayi dengan suara lembut. Sayang ya, jangan pedulikan dia lagi nanti. Sebentar lagi kakak akan ajak kamu belanja gila-gila. Akan menggantimu dengan baik. Aku tak tahan ingin menengok dan bertanya padanya. Beneran beli atau palsu? Kalau beneran boleh pertimbangkan dicairkan jadi uang tunai, tapi tidak kutanyakan. Karena begitu aku ingin menengok. Liu Ruyan seolah tahu apa yang akan kulakukan. Dengan diam-diam menekan kepalaku. Kalian benar-benar menjijikan. Cowok tampan memaki marah. Menutup hidung dan pergi menjauh. Liu Ruyan melepaskan. Aku sudah cukup. Jangan pura-pura lagi. Benar-benar pandai cari sensasi. Translate_text. Membela bos adalah kewajiban yang tak terelakkan. Dengan wajah penuh kebanggaan, aku duduk di sebelahnya. Dari jauh sudah terlihat, teknologi membangun negara. Bahkan siluet saudara bayi. Tak tahan ingin menggosipkan si bayi. Bagaimana dia bisa membuatmu marah? Liu Ruyan memandang sinis ke arah punggungnya. Masih bisa apa? Dia cari sugar mommy 40-50 tahun yang selingkuhi aku. Aku kaget. Bukannya kau cantik begini dan juga kaya. Kenapa dia cari sugar mommy 40-50 tahun? Dia Liu Ruyan mendekat dan berbisik kepadaku mengelak. Aku belum pernah pacaran. Dia mengejar-ngejar aku selama berbulan-bulan. Aku pikir ya coba saja. Tapi setelah pacaran sebulan, bilang ke aku, dia mau ulang tahun. Sepatu itu harganya 20.000 yuan. Aku pikir terlalu murahan. Tidak pantas diberikan. Tidak setuju. Khusus memesan BMW untuknya sebagai kejutan. Tapi sampai hari ulang tahunnya, dia menghilang dariku. Ada yang melihatnya berpelukan dengan wanita berusia 40-50 tahun. Setelah kembali dia masih bersikeras bilang aku tidak mau memberikannya. Banyak orang yang mau memberikannya. Bahkan bilang padaku, kalau tidak punya uang jangan pacaran. Membuang waktunya. Aku langsung marah mendengarnya. Mencela yang lain boleh. Bilang aku tidak punya uang. Aku tidak terima. Aku tersadar. Ternyata begini caranya aku dapat barang murah. Liu Ruyan menghela napas. Sayang sekali cinta pertamaku sia-sia. Aku menepuk pundaknya dengan sungguh-sungguh. Tak apa sayang, kamu masih memilikiku? Cinta pertama mungkin bisa sia-sia, tapi 200.000 pasti tidak akan sia-sia. Aku pasti akan memberimu pengalaman cinta tingkat VIP istimewa. Liu Ruyan melirikku sinis. Kerja yang baik ya, buat aku senang. Perpanjangan setahun atau setengah tahun bukan masalah. Memang kapitalis jago memberi janji manis. Beberapa minggu berturut-turut aku menemani Liu Ruyan kuliah saat aku tidak ada kelas. Lalu buru-buru kembali ke fakultasku untuk melanjutkan kuliah. Tapi yang paling tidak kusukai adalah hari Selasa. Karena Liu Ruyan ada kelas di kampus selatan. Sementara kelas soreku ada di kampus utama. Jarak antara dua kampus agak jauh, membuatku tidak sempat makan siang. Datang ke kelas dengan perut kosong, duduk di ruang kelas. Perut tidak bisa menahan keroncongan. Saya diam-diam mengagumi betapa manjanya diri sendiri setelah beberapa hari hidup enak. Sejak kecil saya tidak punya ayah dan ibu. Mengandalkan bantuan kebijakan dan keringanan biaya sekolah. Ditambah kerja paruh waktu setiap saat. Berhasil membawa diri sendiri sampai ke ruang kuliah. Dalam hidup saya tidak banyak pilihan. Uang selalu menjadi prioritas utama. Hampir semua waktu luang di universitas, saya sedang menuju kerja paruh waktu. Atau sedang dalam perjalanan ke kerja paruh waktu. Sama sekali
sekali tidak ada waktu untuk memikirkan hal seperti pacaran. Karena itu juga mendapat reputasi sebagai orang yang dingin. Sebenarnya sifat saya cukup baik. Hanya saja tidak punya waktu untuk menunjukkan pada orang lain. Halo, boleh saya duduk di sini? Suara lembut melayang dari atas kepala, mengganggu lamunan saya. Ternyata kakak kelas Bai Ningbing yang waktu itu saya kira sebagai sugar daddy. Boleh saja, kakak? Aku diam-diam minggir ke samping, membiarkan pagi itu memanggilnya sayang di depan banyak orang, lalu lari tanpa penjelasan. Mungkin membuatnya sangat malu. Memikirkan ini, aku aktif meminta maaf. Maaf ya, kakak. Pagi itu aku salah orang. Benar-benar tidak sengaja. Tidak apa? Aku bukan karena hal ini datang mencarimu. Bai Ningbing duduk di sampingku. Hari ini kebetulan tidak ada urusan. Aku datang numpang kelas kalian untuk review. Dia ragu sejenak lalu melanjutkan bertanya. Tapi kenapa di kelas sampai salah mengenali pacar sendiri? Kalian pacaran online. Aku langsung membual. Mana mungkin kami berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Merasa takdir lalu langsung jatuh cinta sekejap. Tapi pandangan pertama waktunya terlalu singkat. Tidur satu malam aku jadi agak sulit mengenali. Tidak mungkin memberitahunya bahwa hubunganku dengan Liu Ruyan adalah hubungan uang. Begitu ya? Bai Ningbing berbalik. Sepasang mata hitamnya menatapku dengan mantap. Sungguh disayangkan kalau adik kelas ini melihatku lebih awal. Mungkin yang jatuh cinta pada pandangan pertama adalah wajahku ini. Pikiranku tiba-tiba agak bingung. Aku sudah lama mengenal Bai Ningbing. Setiap kali perwakilan siswa berpidato, mewakili departemen kami untuk mengikuti berbagai kompetisi besar, dia hampir selalu muncul. Hanya saja aku biasanya tidak punya hubungan dengannya. Apalagi menyangka dia mengenalku. Si pekerja yang selalu terburu-buru ini. Aku ingat kamu selalu tidak mau pacaran. 2-3 teman sekelasku mengaku padamu dan ditolak semua. Kukira kamu hanya fokus belajar. Ternyata karena belum bertemu orang yang cukup disukai. Ya hahaha. Aku mengangguk di permukaan. Dalam hati berpikir, mana ada yang cukup disukai. Ini aku bertemu yang cukup kaya. Di zaman sekarang siapa yang bisa menolak kekuatan uang? Setelah itu Bai Ningbing tidak lagi mengobrol denganku. Fokus mendengarkan pelajaran. Kadang melihat ekspresiku bingung. Lalu sekalian menjelaskannya untukku. Harus diakui bisa mewakili fakultas untuk ikut kompetisi. Dasar Bai Ningbing sangat kokoh. Penjelasannya juga sederhana dan mudah dimengerti. Aku mendengarkan terlalu serius. Bahkan tidak menyadari kelas sudah usai. Hingga suara Liu Ruyan yang kecut terdengar. Menghentikan kelas kecil kami. Sayang salah mengenali pacar lagi. Bai Ningbing menunduk melihat buku pelajaran. Tersenyum tanpa translate_text. Aku sedang menjelaskan soal ke adik tingkat. Liu Ruyan menyunggingkan sudut bibirnya. Tapi matanya tak mengandung senyuman. Kalau begitu, sayang, dengarkan lain kali saja. Aku bawakanmu makan siang. Baru sekarang kulihat kantong aksesori yang dikaitkan di ujung jari Liu Ruyan. Hari ini terima kasih ya, kakak tingkat. Aku pergi dulu. Bai Ningbing tidak demam. Mengangkat dengan cantik. Kalau begitu sampai jumpa lain kali. Di perjalanan adik tingkat pulang ke asrama, Liu Ruyan wajahnya muram. Tidak bicara sepatah kata pun. Aku mencari-cari topik pembicaraan. Baik sekali. Bawakan aku makanan khusus. Liu Ruyan menoleh memandangku. Kamu sendiri sudah makan? Enak tidak? Liu Ruyan bertingkah terlalu jelas. Bahkan orang bebal seperti aku yang agak lambat dalam hal asmara. Kepalaku sampai memikirkan bahwa dia cemburu. Aku tak tahu bagaimana harus menghiburnya. Mengeluarkan ponsel dan diam-diam mencari di Baidu cara menghibur pacar yang cemburu. Jawaban pertama adalah menjelaskan dengan jelas kepada pacar. Dan dengan tegas memberitahunya. Posisinya di hatimu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Lalu secara aktif lebih memperhatikannya dengan tepat. Lakukan sesuatu yang membuatnya senang. Sedang asyik membacanya. Liu Ruyan tiba-tiba berhenti melangkah. Kesal sambil bertanya diam-diam melihat apa. Bukan apa-apa. Aku menyimpan ponselku. Wajah Liu Ruyan semakin gelap. Menghela napas dalam-dalam. Alisnya yang indah berkerut. Dari ekspresinya bisa terlihat. Dia sudah diambang ledakan. Pekerjaan bergajiku yang tinggi sedang dalam bahaya. Aku segera menjelaskan sesuai template. Aku hanya kebetulan bertemu senior Bai Ningbing dan tidak terlalu akrab dengannya. Jangan berpikir macam-macam. Posisimu di hatiku tidak bisa digantikan oleh siapapun. Benar-benar tak tergantikan. Siapa lagi yang bisa memberiku gaji 200.000 setiap bulan? Ekspresi Liu Ruyan membaik. Dia mengangkat dagunya dan bertanya padaku. Kalau telepon genggamnya, kau sembunyikan apa? Aku ragu sejenak. Akhirnya menyerahkan telepon genggam untuk diperlihatkan padanya. Liu Ruyan menerima telepon genggamnya. Melirik sekilas, sudut bibirnya melengkung. Kau juga tahu aku cemburu. Aku menatapnya sebentar. Kau terlalu jelas memperlihatkannya. Sulit untuk tidak tahu. Kamu sudah jadi pacarku. Masih memanggilnya sayang dan masuk kelas bersamanya. Masih bilang apa? Sampai jumpa lain kali. Dengar-dengar sangat tidak enak. Aku menghabiskan 200.000 sebulan. Apakah supaya dikhianati lagi? Aku mengakui kesalahan dengan jujur. Lalu apa? Bukannya sudah di atas dikatakan. Harus melakukan sesuatu yang membuatku senang. Kamu bilang saja. Mau aku melakukan apa? Liu Ruyan mengangkat dagunya. Kamera ponsel dibuka. Aku membuka kamera. Dia mengambil ponselku. Sembarang menarik seorang teman sekelas yang lewat dan berkata sesuatu. Lalu berjalan ke sampingku. Tangan panjang yang putih bersih dengan natural menyandari bahuku. Lihat kamera sudah ambil beberapa foto. Liu Ruyan melihat-lihat foto cukup puas. Aku aktif tanya mau tidak aku kirim diumumkan. Pintar juga kau. Ini Liu Ruyan. Alisnya akhirnya meregang. Menarikku berjalan maju. Jangan buru-buru. Kau pulang dulu makan siang saja. Perut sudah keroncongan lama. Kalau terus berisik jadi tidak sopan. Aku malu-malu mengusap perut. Tidak menyangka dia mendengarnya. Kembali ke asrama. Aku bahkan belum makan. Langsung kirim foto bersama ditemani 3 kata. Pacar perempuan. Sekali makan selesai, kolom komentarku meledak. Kapan mulai pacaran? Apakah pacarmu itu si cukong kecil jurusan komputer itu? Jadi kaya raya. Jangan lupa, saudara.
Kan sudah janji, fokus cari uang. Kok nggak dilakukan? Liu Ruyan tidak berkomentar tapi memberi like. Dia tidak posting di momen. Tentu aku juga tidak akan keberatan. Aku cuma karyawan. Mana bisa menuntut bos baikku. Tapi setelah kejadian ini, aku merasa pengalaman cintaku kurang. Serius mempengaruhi pengalaman cinta bos. Aku introspeksi dengan sungguh-sungguh. Memutuskan cari novel romantis kampus. Drama manis percintaan untuk ditonton. Mengejar ketertinggalan pengetahuan percintaan. Baru buka pintu asrama drama Korea. Translate_text. Pintu terbanting terbuka. Satu tinggi satu pendek. Dua teman sekamar menuduhmu pacaran dengan penuh amarah. Kami malah tahu dari siapa yang ngejar duluan. Siapa caranya ngejar? Pegangan tangan belum ciuman. Belum cepat. Aku tertegun sebentar. Hal ini harus dimulai dari. Lalu aku habiskan 2,5 menit menjelaskan secara garis besar. Keduanya terdiam cukup lama setelah mendengar. 200.000 per bulan bukan penipuan. Kontrak ditandatangani belum? Aku jujur menjawab. Uangnya sudah diberikan padaku. Kontrak belum ditandatangani. Kamu bodoh, uang ini seharusnya bisa dituntut kembali. Tunggu, aku tanya pacarku. Dia jurusan hukum. Translate_text. Presiden He Qiang pergi sambil menelepon. Aku dan Chen De saling pandang. Dia tiba-tiba menekuk lututnya. Lutut satunya langsung berlutut untukku. Aku mundur terus. Jangan seperti ini, sobat baik. Aku hetero. Dia menarik tanganku dengan kasar. Kumohon, sobat baik, terbitkan buku. Beberapa menit kemudian, He Qiang kembali. Sebentar lagi pergi cetak kontrak. Harus bikin dia tanda tangan. Chen Ze agak ragu-ragu. Senior Liu Ruyan seharusnya tidak akan melakukan hal seperti menarik kembalikan. Keluarga dia sangat kaya. Aku beberapa kali ketemu dia waktu kita kencan. Setiap kali mobil sport yang dikendarai berbeda. Itu tidak boleh. Ini kan 200.000 loh. Kita harus teliti. Ayo. Sekarang kita langsung cetak kontraknya. Aku pikir memang harusnya tanda tangan kontrak. Akhirnya kami bertiga sekamar berdesakan di toko fotokopi bawah. Mencetak kontraknya. Kuselipkan ke dalam tas ransel di punggung. Chen Ze mengerutkan alis. Bukannya kamu sudah penghasilan bulanan 200.000? Tingkat kehidupan kok masih mentok di diskon 9,9 gratis ongkir. He Qiang menyambung. Iyalah, kebetulan sekarang masih pagi. Kita beliin kamu setelan baru. Kulihat tasku juga tidak perlulah. Lagian semua juga mahasiswa. Translate_text. Yang penting bisa menampung buku kan. Teman-teman Liu Ruyan semuanya anak orang kaya. Bahkan demi menjaga muka sugar daddy, kamu juga harus beli yang layakan. Aku berpikir sejenak lalu mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal. Kami bertiga langsung naik taksi ke mall. Seperti yang kuduga, kurang dari setengah jam. Aku sudah dikerjai oleh dua orang ini dengan banyak uang. Beberapa jam kemudian, kami bertiga keluar membawa banyak tas belanjaan. Tidak berjalan beberapa langkah, Chen Ze tiba-tiba berbisik. Gu Xingchen, lihat kirimu, sepertinya Liu Ruyan. Kenapa ada laki-laki di sampingnya? Baru saja resmi pacaran sudah selingkuh. Dengan tanpa sepatah kata aku cepat-cepat menoleh dan melip. Mengenakan sepatu hak tinggi. Berjalan maju dengan tidak sabar. Pria di sampingnya wajahnya tak jelas terlihat. Tubuhnya kekar. Membawa banyak tas besar kecil mengikutinya dari belakang. He Qiang menggesekkan lengan bajunya. Benar-benar, dia masih berani mendekat ke arah kita. Mari kita bereskan dia sekali. Aku tahu jalan kecil tanpa kamera pengawas. Jangan. Aku cepat-cepat menahan He Qiang. Mengeluarkan kacamata hitam dan topi dari kantong kemasan. Memakainya sambil menunduk dan membungkuk. Dengan sembunyi-sembunyi menarik dua orang itu mundur cepat. Cepat pergi. Jangan sampai Liu Ruyan melihatku. Tiga orang berdesak-desakan bersembunyi ke dalam sebuah toko barang mewah. Aku mengintip diam-diam, mengintai situasi musuh. He Qiang dengan kesal menarikku kembali, lalu melepas kacamataku. Bukan aku tidak mengerti siapa yang selingkuh. Kenapa kau lari lebih cepat darinya? Ini bagaimana ceritanya? Tentu saja dia yang selingkuh. Tapi aku tidak bisa memberitahunya. Aku tahu dia selingkuh. Jangan-jangan dia marah karena malu. Mau putus denganku. Keberuntungan seperti ini. Di mana lagi aku cari yang 200.000 ini? Kau yang kasih aku. He Qiang tertegun sejenak, mengacungkan jempol. Maaf ganggu. Aku yang berpikiran sempit. Kali ini kau berada di lapisan atmosfer. Kami bertiga tak tahu malu bertahan di toko mewah sampai tutup. Memastikan tidak bertemu Liu Ruyan baru pulang. Baru sampai di asrama tidak lama. Liu Ruyan mengirim pesan. Hari ini keluar. Aku langsung membantah. Tidak ada urusan. 200.000 mengakui adalah tidak mungkin mengakui. Aku dan Liu Ruyan semakin akrab. Kadang dia bangun pagi, akan menungguku lebih dulu di bawah asrama. Misalnya hari ini baru turun. Langsung melihat sosok ramping yang mencolok. Berdiri di bawah pohon ginkgo. Rambut panjang berkibar tertiup angin. Sayang, selamat pagi. Aku menyapa duluan. Liu Ruyan mengangkat kepala dengan santai. Ketika melihatku, gerakannya terhenti sebentar. Pipi ternyata memerah sedikit. Kamu ganti gaya rambut ya ganteng? Aku bertanya sambil tersenyum. Dia menjawab dengan suara kecil. Asal kamu suka. Aku dengan aktif merangkul bahunya. Lengan Liu Ruyan kaku sejenak. Agak canggung memalingkan kepala. Sedang meragukan apakah dirinya terlalu lancang. Tiba-tiba telepon berdering. Liu Ruyan menunduk melihat. Agak enggan mengangkat telepon. Ada apa? Sayang, ianya. Suara di seberang telepon adalah laki-laki. Lembut sekali sampai hampir meleleh. Entah sengaja atau tidak menekan speaker, suaranya sangat jelas. Suasana agak canggung. Aku memutuskan memberi mereka ruang privat. Aku ambil sesuatu di lantai atas. Setelah berkata begitu,
Aku langsung lari kembali ke asrama. Kebetulan bisa mengambil kontrak yang Hikiang berikan untukmu. Lalu diam-diam mengintip dari jendela koridor sambil mengamati. Tunggu sampai dia selesai telepon baru pergi keluar. Liu Ruyan tiba-tiba suasana hatinya sangat buruk. Wajahnya dipenuhi awan gelap. Sepanjang jalan tanpa bicara. Aku terlambat menyadari. Sepertinya tadi tidak seharusnya bersuara. Apa saudaranya tidak paham situasi? Mendengar suaraku langsung salah paham. Lalu bertengkar dengannya. Aku agak khawatir. Bahkan ingin ajari dia 2 jurus. Bilang aku teman sekelas. Bilang aku kakak atau adik juga boleh. Bohong kecil seperti ini tidak bisa karang saat kelas. Liu Ruyan juga duduk diam tanpa bicara. Aku di sampingnya hanya bisa gelisah. Tunggu apa? Ambil HP buru-buru hiburlah. Laki-laki masih susah dihibur setelah satu pelajaran kecil berlalu. Aku gelisah duduk dan berdiri. Liu Ruyan akhirnya tidak tahan dan bertanya. Apa yang kau lakukan bergoyang-goyang di sana? Seperti belatung. Aku memaksakan senyum palsu. Rambut baru belum terlalu terbiasa. Dia menatapku 2 detik. Tiba-tiba mendekat sedikit. Barusan ada pria yang meneleponku. Kau tidak tahu cemburu? Benar-benar menganggapku sebagai mesin ATM tanpa perasaan. Sejujurnya sepertinya aku tidak cemburu. Hanya dengan 200.000 ini, mataku bisa menampung gurun Sahara. Tapi pasangan yang sedang jatuh cinta harus cemburu. Tentu saja cemburu. Aku berbicara tanpa malu. Kalau begitu cemburulah untukku. Aku mengulurkan tinju dan memukul bahu Liu Ruyan dengan lembut. Wanita busuk, kenapa kau seperti ini? Aku sangat mencintaimu. Kau malah berjalan-jalan bergandengan tangan dengan pria lain, bahkan menelepon dan mengobrol di hadapanku. Sambil mengeluarkan barang aku terus berbicara. Lain kali jangan seperti ini lagi. Sayang, hukumannya adalah tanda tangani kontrak ini. Ketika aku menyerahkan kontrak, Liu Ruyan terdiam lama sekali. Dia akhirnya dengan wajah muram, dalam beberapa coretan, menandatangani kontrak. Kau memang hebat, Gu Xingchen. Liu Ruyan marah. Dia tidak mau aku menemaninya ke kelas, juga tidak membalas pesanku. Berkali-kali berjalan berdampingan dengan pria di kampus. Sialnya, semuanya kulihat sendiri. Translate_text. Memaksaku untuk selalu membawa topeng, masker, dan kacamata hitam. Setiap bertemu denganku, aku langsung bersenjata cepat-cepat melarikan diri. Menjalankan prinsip pura-pura buta sampai akhir. Hikiang dan Chen Deku bawa serta. Setiap hari menghindar untuk sementara waktu. Asrama kami seperti gerilyawan, melihat ke 6 arah, mendengar ke 8 penjuru. Aku berpikir keras berhari-hari tidak tahu bagaimana harus menghiburnya, memberikan mawar, menghiasi hati di bawah gedung, menulis surat permintaan maaf. Benar-benar tidak menemukan cara. Aku mengirim WeChat kepada Liu Ruyan, mengajaknya berbicara. Bisa dihibur ya dihibur. Tidak bisa dihibur aku mengundurkan diri. Bagaimanapun uang sudah didapatkan. Malam telah tiba. Liu Ruyan baru membalas. Dia mengirimkan lokasi, sebuah bar tertentu. Sampai di pintu bar, aku menelepon Liu Ruyan. Tapi yang mengangkat telepon adalah temannya. Apakah ini pacar Yanyan? Masuklah. Yanyan mabuk. Suara musik di bar menggema sangat keras. Laki-laki dan perempuan muda berlalu lalang dengan riasan mencolok. Gelombang panas bergulung di lantai dansa. Baru masuk saja beberapa perempuan melambai padaku. Yanyan ada di sini, aku belum pernah bertemu. Mereka juga tidak tahu bagaimana bisa langsung mengenaliku. Mendekat lalu melihat Liu Ruyan berbaring miring di sofa booth. Lengan menutupi matanya dengan lembut. Hanya menunjukkan bibir merah dan dagu yang halus. Apakah kamu bertengkar dengan Yanyan? Dia sudah minum terus-menerus selama beberapa hari. Jarang-jarang kamu datang hari ini. Cepat hibur dia. Betul adik kelas Yanyan. Sangat menyukaimu. Lihatlah dia begitu setia. Jangan terlalu dihiraukan. Beberapa perempuan. Kamu bicara aku bicara bikin aku bingung. Aku mendekat. Berjongkok di samping Liu Ruyan. Menggoyang lembut tangannya yang menempel di dahi. Bertanya pelan pada Liu Ruyan. Kamu baik-baik saja? Liu Ruyan mengerutkan kening. Memegang tanganku yang bergoyang. Bukannya Liu Ruyan beberapa hari lalu masih memanggil sayang setiap hari? Kebetulan ganti lagu musik berhenti beberapa detik. Ucapannya didengar orang sekitar. Wah begitu manis ya. Tadi bicara saja tidak jelas. Sekarang lihat betapa fasihnya Gu Xingchen berbicara. Sorak-sorai mengejek bergantian terdengar. Kalian jangan banyak bicara. Tidak akan mati. Liu Ruyan dengan sigap melemparkan sebuah bantal guling. Memegang pelipisnya. Berdiri terhuyung-huyung. Aku bertanya padanya dengan suara rendah. Aku antar kamu pulang ya. Liu Ruyan menyandarkan satu tangan di bahuku. Langkahnya agak goyah. Melihat keadaannya yang seperti ini hatiku tidak tega. Akhirnya langsung kupeluk dan bawa dia pergi. Sopir pengganti. Berdasarkan alamat sampai di sebuah villa 2 lantai. Aku membimbing Liu Ruyan turun dari mobil. Ada orang di rumahmu? Tidak ada. Suaranya terdengar parau. Aku ragu untuk waktu yang lama. Melihat langkah Liu Ruyan yang limbung. Akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang dan menenangkannya. Kalau tidak, dia sendirian sangat tidak aman. Di dalam rumah gelap gulita, hanya bisa melihat tata letak rumah 2 lantai secara samar-samar dengan bantuan cahaya bulan. Beberapa pintu. Aku terpaksa bertanya padanya. Kamar tidurmu di mana? Tidak perlu. Aku tidur di sofa saja. Aku berhentikan dia. Sudah kuantarkan sampai ke dalam. Tidurlah di kamar. Liu Ruyan menundukkan kepala. Dahinya menempel di dadaku. Menarikku lebih dekat. Meski pencahayaan di dalam ruangan gelap, tapi beberapa titik cahaya bintang sepertinya bisa menyinari matanya. Dia menggosokkan kepalanya. Ku berbisik pelan. Gu Xingchen, meskipun aku adalah mesin ATM, tapi aku juga seorang perempuan. Apakah kamu tidak punya pikiran sedikit pun tentangku? Apakah aku tidak cantik? Di dalam kegelapan malam, aroma uniknya menyebar di ujung hidungku. Jantungku berdebar kencang. Dengan sedikit panik, aku memalingkan kepala. Kalau begitu temani aku duduk sebentar di sofa. Liu Ruyan mendorong sekali. Aku langsung terjatuh duduk di sofa. Dia langsung merebahkan diri ke dalam pelukanku. Gu Xingchen, aku sedang tidak mood. Bujuk aku. Liu Ruyan jarang berbicara dengan suara lemah seperti ini. Dengan wajah memerah,
Aku kaku di tempat dan berpikir lama. Jangan tidak Mu. Liu Ruyan tidak bisa menahan tawa kecilnya. Dadunya bergetar lembut mengikuti. Translate_text membuat dadaku bergetar lembut dan gatal. Tidak bisa menghibur orang. Inikah perlakuan VIP darimu? Aku pasrah. Aku sudah belajar. Baru saja selesai bicara. Ponsel Liu Ruyan berdering lagi di waktu yang tidak tepat. Dia mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Menyodorkan ponselnya padaku. Kamu jawab? Kulihat nama panggilannya adalah pria. Agak bingung. Jangan-jangan harus membantunya mengganggu orang lagi. Jangan berpikir macam-macam. Itu ayahku. Katakan aku sudah tertidur. Dengan agak grogi kuangkat teleponnya. Halo Paman. Liu Ruyan sudah tertidur. Aku akan suruh dia menelepon Anda besok. Baik. Kamu pacarnya? Translate_text. Aku terkejut sebentar. Ternyata itu pria yang memanggil Yanyan sayang hari itu. Aku melirik Liu Ruyan. Dagunya bertumpu di bahuku. Dia tersenyum melihatku tanpa berkata-kata. Aku terpaksa memberanikan diri. Iya. Wah Paman, ya ampun, Yanyan punya pacar. Tidak memberitahuku berapa usiamu. Sekolahnya sama dengan Yanyan. 20 menit berikutnya. Aku mulai menerima interogasi menyeluruh dari ayah Liu Ruyan. Dari pendidikan usia sampai latar belakang keluarga semua ditanyakan. Ketika aku menjawabnya, aku tidak punya ayah dan ibu. Dia jelas terdiam 2 detik. Benarkah? Pasti sudah banyak menderita ya. Aku menjawab dengan santai. Akhirnya aku menutup telepon dengan alasan istirahat. Paman sangat baik loh. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Ekspresi di wajah Liu Ruyan berubah. Tidak tahu. Kalau begitu suasana hatimu tidak baik beberapa hari ini. Karena bertengkar dengan paman. Juga tidak bertengkar. Liu Ruyan tersenyum pahit. Karena ulang tahun ayahku dan hari kematian ibuku jatuh pada tanggal yang sama. Tapi ini juga bukan pilihan yang bisa dibuat ayahmu. Alasan ini sangat dipaksakan. Liu Ruyan menundukkan pandangannya. Gu Xingchen, kamu tahu tidak? Dulu aku juga anak yang tidak punya ayah dan ibu. Tidak mungkin. Aku melirik sekeliling. Meskipun lampu tidak dinyalakan, semuanya bisa berubah secara sama. Kemewahan villa ini. Apakah kau diadopsi? Bukan saat SD. Ibuku sakit parah. Ayahku bercerai dengannya. Keluarga tak punya uang. Terpaksa menghentikan pengobatan. Dia cepat meninggal. Lalu aku menjadi anak yatim piatu. Kemudian saat SMA ayahku muncul lagi. Ibu tiriku sangat kaya, tapi tidak bisa punya anak. Jadi dia mencariku. Minta aku pulang. Beberapa hari lalu ulang tahun ayah. Dia tak tahu hari ulang tahunnya bertepatan dengan hari kematian ibuku. Aku juga tidak bilang. Tapi saat melihatnya aku selalu berpikir, seandainya dulu dia tidak meninggalkan ibuku, apakah bisa hidup lebih lama sedikit? Ibu tiri memperlakukan saya seperti anak sendiri. Ayah melakukan segala yang dia bisa untuk menebus saya. Tapi di hati saya selalu ada duri. Setiap kali saya ingin mendekatinya sedikit, duri itu semakin dalam menusuk. Gu Xingchen, apakah kamu akan menyalahkan orang tuamu sendiri? Tidak? Saya jawab tanpa pikir panjang. Hidup ini singkat. Saya tidak ingin hidup dalam kebencian. Dia menatap saya tanpa bicara. Saya berpikir sejenak lalu melanjutkan. Ketika seseorang mengeluh tidak memiliki alas kaki, masih ada orang di dunia yang tidak memiliki kaki. Saya memiliki anggota tubuh yang lengkap. Halangan apa yang tidak bisa dilewati? Ternyata tidak bisa belajar menghibur orang. Coba tuangkan sedikit kata-kata motivasi. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan dalam. Gu Xingchen, kamu sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Lalu seperti apa bayanganmu tentangku? Setiap kali melihatmu di sekolah, wajahmu selalu dingin, omong kosong yang penuh keluhan. Aku mengerling. Bisa tersenyum kalau setiap hari kerja paruh waktu? Aku melihat semua orang seolah berhutang 200 juta padaku. Kalau begitu bekerjalah dengan jujur saja. Liu Ruyan, dekatkan dirimu lebih erat padaku. Bacakan cerita sebelum tidur untukku. Tidurkan aku. Ini kerja lembur. Harganya berbeda. Sambil bersikap keras kepala, aku mulai membuka Baidu mencari cerita sebelum tidur. Dahulu kala ada sebuah gunung. Di gunung ada sebuah kuil. Di kuil ada seorang biksu tua dan seorang biksu muda. Translate_text membacanya terus. Kelopak mata semakin berat. Malam semakin larut. Dalam mimpi ku dengar suara Liu Ruyan. Gu Xingchen, sepertinya aku mulai menyukaimu. Bagaimana kalau kita coba pacaran serius? Ku bertanya dengan setengah sadar. Tambahan 400.000. Ku gelengkan kepala. 400.000 bukan harga untuk pacar. 400.000. Menjadi pacarku merendahkanmu. Langsung ku naikkan level jadi orang tua keduaku. Akan kujadikanmu orang yang kupatuhi. Bagaimana? Lupakan ucapanku? Jangan dong, masih bisa dinegosiasikan. 350.000 juga boleh. Suara Liu Ruyan menghilang dari mimpiku. Apakah kamu masih di sana? Bisa nggak harga pas 300.000? Diam dan tidur. Hari berikutnya, Liu Ruyan bangun dengan pegal-pegal sekujur tubuh. Kusarungkan ke dalam mobil. Digerakkan pergi ke sekolah untuk kelas pagi. Dia menggosok pinggangnya mengeluh. Kamu memeluknya sampai seberapa erat sih? Aku rasa pinggangku hampir patah. Nada bicaraku lembut. Bukankah aku takut kamu jatuh? Bukan sengaja kok. Bukan takut aku jatuh. Kamu takut aku tidak mati kali. Kalau gitu nanti aku nggak perlu kamu lagi. Jangan. Aku kasih kompensasi. Kirim nomor kartunya. Aku perpanjang setahun. Aku langsung bersemangat. Serangkaian angka terkirim baru sadar. Bukankah kamu lulus setahun lagi? Translate_text. Kakak perempuanku memang suka adik kelas. Tidak boleh. Aku tampak termenung. Kalau kau bilang begitu, aku akan pertimbangkan untuk cuti sekolah dan tinggal kelas. Liu Ruyan memandangku dengan pandangan sangat kesal. Benar-benar tidak ada yang tidak berani kau pikirkan. Tepat waktu tiba di gedung kelas. Hanya ada satu kursi kosong di ruang kelas. Baru saja duduk, dua tatapan tajam menyapu dari barisan depan. Li Qiang dan Chen Zheng memandangku dengan wajah kecewa. Kemarin bilang pada mereka, akan pergi bicara dengan Liu Ruyan lalu keluar. Kemudian juga tidak sempat membalas pesan. Langsung tertidur. Tidak pulang semalaman. Mungkin salah paham.
Akhirnya bertahan selama 2 jam. Begitu bel berbunyi, Qiang dan Chen Zheng cepat-cepat menarikku kembali ke asrama. Gu Xingchen, mari kita bicara tentang Liu Ruyan. Beralih cinta, biarkan dia pergi. Kami tahu kamu sangat butuh uang, tapi kamu tidak bisa menggunakan tubuhmu untuk menahan seorang wanita. Kamu akan tersesat seperti ini. Kami sangat berhenti. Aku segera memotong. Takut mereka mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Kemarin tidak terjadi apa-apa. Liu Ruyan mabuk. Aku mengantarnya pulang. Qiang menatapku dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Benarkah? Aku tidak percaya. Berpelukan. Apakah itu sukarela? Kalau sukarela ya sudah. Translate_text. Chen Zheng mengerutkan kening lama sekali. Jangan-jangan kau menginginkan tubuhnya. Jangan asal bicara. Mana ada? Aku memalingkan muka. Dia tidak bisa bilang sama sekali tidak ada niat jahat. Sedikit banyak masih ada keinginan. Kurang dari setengah tahun. Aku yang disebut Sugar Daddy. Buku catatan preferensi sudah penuh terisi rapat. Peran sebagai pacarnya semakin kukuasai dengan lancar. Yang disukai Liu Ruyan untuk dimakan. Yang disukai diminum. Yang disukai dimainkan. Bahkan termasuk teman-temannya. Sifat ayahnya sudah kupahami jelas. Aku memenuhi kesukaannya. Setiap hari menjaga kesetiaan dengan ketat. Sama sekali tidak membuatnya cemburu. Aku juga mempelajari 10 prinsip wajib bagi pria pintar. Translate_text. Tidak pernah menanyakan keberadaannya. Memberinya kebebasan yang cukup. Kadang kami berdua mengalami konflik. Biasanya Liu Ruyan yang mengeluh bahwa kebebasan yang kuberikan terlalu banyak. Di waktu luang aku juga pergi ke villa Liu Ruyan. Karena dia memintaku memasak sendiri untuknya. Untuk ini aku berlatih keras memasak. Tapi jerih payah tidak sia-sia. Suatu kali bertemu ayah Liu Ruyan pulang ke rumah. Aku berhasil memenangkan hati paman dengan keahlian memasak yang tanpa disadari. Aku sepenuhnya menyatu dengan kehidupannya. Kalau bukan karena lebih dari 1 juta di kartu ban, aku hampir lupa masih ada hubungan uang antara kami. Liburan hari nasional. Aku tidak punya rumah untuk kembali. Bermalas-malasan di asrama. Ditarik Liu Ruyan untuk ikut kembali ke vilanya saat sedang menunggunya di gerbang sekolah. Dia memeluk wanita yang bahkan lebih tua dari ibunya. Dengan tatapan penuh penghinaan pada aku dan Liu Ruyan yang sedang duduk di motor. Dengan santai naik ke mobil sport convertible. Mobil sport meraung dan melesat pergi. Motorku ini jauh lebih mahal dari mobil sport jelek itu. Tahu tidak? Sombong apa? Gu Xingchen, kamu pegang erat aku. Baru saja selesai bicara. Motor meraung dan melesat dengan kencang. Aku memeluk pinggang Liu Ruyan. Melalui kaos tipis terasa lembut sentuhannya. Daging-daging kecil di perutmu lucu juga ya. Dia melototi aku dengan marah. Sudah cukup kamu meraba. Aku dengan canggung menarik kembali tanganku. Berbalik langsung melihat mobil sport convertible itu sedang berhenti canggung di tengah jalan. Sopir utama tidak terlihat bayangannya. Sepertinya mobilnya mogok. Liu Ruyan memperlambat kecepatan. Aku segera bekerja sama dengan senior dengan kompak. Hidung barumu dibuat dengan bagus. Kau tunggu saja perlahan. Kami pergi dulu. Dadah. Liu Ruyan mempercepat kecepatan dan pergi dengan menderu. Di jalan menuju villa, dalam hatiku muncul sebuah kalimat diam-diam. Tampaknya pacar wanita kayaku agak keren. Liu Ruyan kembali ke villa. Kami berdua membawa banyak camilan. Duduk di karpet kamar tidurnya. Menggunakan layar proyeksi ponsel. Mulai menonton film horor. Dia penakut tapi suka menonton. Belum setengah jam menonton. Dia sudah bersembunyi di pelukanku dan gemetaran. Tepat saat melihat bagian paling menegangkan film horor. Komentar melayang dengan banyak peringatan energi tinggi. Liu Ruyan memeluk lenganku. Translate_text menatap layar dengan intens. Bersiap menyambut adegan jeritan mencekam. Tiba-tiba 2 pesan WeChat-nya muncul. Aku dirawat di rumah sakit. Bisa tidak sayang datang merawatku? Udara menjadi hening dengan suasana rumit. Kutatap beberapa kata itu. Bahkan mengabaikan wajah hantu yang mengerikan di bawah layar. Setelah beberapa lama, kupikirkan saldo di kartu ban. Dengan ragu-ragu kuucapkan, bagaimana kalau aku ke rumah sakit untuk merawat saudara baik ini? Liu Ruyan tiba-tiba melepaskan pelukannya pada baik. Dia dengan nada dingin menatapku. Besok siapkan dan berkemaslah. Kau ke rumah sakit melayani dia makan minum. Sekarang aku akan pergi bersiap. Aku diam-diam pergi ke mall membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Semakin lama belanja, kepalaku semakin pusing. Aku bahkan tidak tahu sendiri sudah membeli apa saja. Membawa beberapa tas yang tidak tahu isinya apa. Duduk termenung di mall yang ramai orang lalu lalang. Gu Xingchen. Wajah Bai Ningbing tiba-tiba masuk ke pandangan. Aku tersadar. Kakak kelas. Ini, dia melirik barang-barang yang kubawa. Aku menjelaskan dengan setengah hati. Bukan, ini untuk teman baikku. Qiang dirawat di rumah sakit. Kepalaku mulai pusing lagi. Bingung, berkata bukan? Mereka adalah pacar Liu Ruyan. Tapi bukankah kau pacarnya? Putus atau tidak putus? Aku harus menggantikannya merawatnya di rumah sakit. Laki-laki lain. Bai Ningbing benar-benar bingung. Menghiburku dengan kata-kata yang tidak nyambung. Setengah jam, baru perlahan-lahan emosiku stabil. Setelah tenang, Bai Ningbing menatapku dengan hati-hati. Apakah perasaanmu sudah membaik? Aku menunduk mulai merasa malu dengan ucapan sembarangan tadi. Untungnya Bai Ningbing tidak mengejar lebih jauh. Hanya diam-diam berjalan di sampingku. Aku antar kamu pulang ya? Tidak usah. Aku menatap sosok yang melintas cepat di kejauhan. Sepertinya Liu Ruyan Gu Xingchen Aku tersadar dari lamunan. Hangat. Lampu jalan kuning menyinari wajah Bai Ningbing. Membuatnya yang sudah lembut tampak semakin halus. Jika Liu Ruyan tidak cocok. Translate_text. Kamu bisa pertimbangkan aku. Aku menunduk menatap tumpukan tas belanja di dekat kakiku, menggigit gigi dan berkata, sebenarnya Liu Ruyan cukup baik padaku. Meskipun dia menyuruhku melayani selingkuhannya, tapi dia memang baik padaku. Mungkin juga bukan hal yang baik. Terutama Bai Ningbing yang tersenyum sopan tapi menjaga jarak.
Tebakan aku menghormati pilihanmu. Dia sepertinya selalu lembut dan perhatian seperti ini. Tapi tiba-tiba emosi yang tak terkendali tadi membuatku sadar dengan jelas bahwa mungkin aku benar-benar jatuh cinta pada Liu Ruyan. Bahkan sekarang, aku menyadari diriku hanya ikan pekerja di jaringnya. Maka uang ini hanya bisa kukatakan lebih tenang diambilnya. Ketika aku kembali ke villa dengan mobil, Liu Ruyan sudah tidur. Aku memandangnya dengan tenang. Sudah tak terhitung berapa kali ini baru sadar diri tanpa sadar menatapnya melamun. Ku tarik napas dalam, meninggalkan ruangan. Memang ini cuma transaksi, tak ada yang perlu ku sesali. Tadi emosi meledak. Mungkin karena sudut hati yang aneh tiba-tiba runtuh. Keesokan paginya, ku bawa banyak barang mengantar Liu Ruyan ke rumah sakit, menjenguk pacar kecilnya. Sampai di depan pintu kamar pasien, Liu Ruyan berhenti. Kamu masuk dulu. Aku akan kembali sebentar. Ku mengangguk, masuk sendiri. Pria di dalam kamar sedang tidur. Sekitar 28 tahun. Sepertinya pria yang tak sengaja kulihat di mal waktu itu. Aku berusaha meletakkan barang di tangan dengan perlahan. Tak disangka malah membangunkannya. Pria itu perlahan bangun dari tempat tidur. Kenapa kamu Yan? Hatiku perih. Sial, pacar resminya saja belum pernah memanggilnya Yan. Halo, aku menyapa dengan sopan, lalu mulai menuangkannya air hangat. Liu Ruyan bilang, dia akan kembali sebentar lagi, menyuruhku menjagamu dulu. Pria itu berusaha bangun. Jangan taruh saja di sini. Kamu tamu, mana bisa kau yang menjagaku? Tidak apa-apa saudara. Sakit ya? Istirahat saja. Aku tersenyum getir. Mulai kerja saja. Anggap saja aku dapat pekerjaan sebagai pengasuh. 200.000 per bulan? Keunggulan ada padaku. Sedang asyik-asyiknya bekerja. Seorang wanita tak dikenal masuk. Setelah wanita itu masuk, langsung menuju pria di ranjang pasien. Langsung terjatuh ke pelukannya. Bagaimana? Masih tidak enak badan? Pria itu mencium pipinya. Sudah tidak sakit lagi. Aku tercengang melihatnya. Cinta segi empat? Siapa yang selingkuh dengan siapa? Inikah dunia orang kaya? Setidaknya sembunyikan dariku. Seperti ini terhadap radang tenggorokanku. Bahkan jika kau sudah dirawat di rumah sakit, tidak menghalangiku untuk menasihatimu. Baru saja bersiap untuk bertindak. Liu Ruyan masuk membawa banyak produk nutrisi. Kedua orang di ranjang masih saling berpelukan. Wanita itu tanpa perubahan ekspresi, menyapa dengan suara lembut. Yanyan sudah datang. Pria itu lalu bersuara menegur. Kau memang hebat, membiarkan pacarmu datang sendiri, malah kabur sendiri. Bukankah aku sudah datang? Lagi pula, dia sangat ingin merawatmu. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku terdiam takjub. Liu Ruyan baru memperkenalkan padaku. Ini sepupuku. Ini istri sepupuku. Sore hari aku mengantar Liu Ruyan pulang. Baru sampai di rumah, aku meraih dan mencubit pipinya. Kau mempermain kuku. Liu Ruyan menepis tanganku. Bagaimana aku mempermainkanmu? Bukankah kau ingin melayaninya? Aku langsung membawamu ke sini. Ada masalah apa? Kau jelas tahu aku mengira itu adalah milikku apa? Liu Ruyan menatap ke atas. Jarinya dengan penuh minyak menyusuri dadaku. Pacar? Pacar bukannya kau? Kau tahu aku salah paham. Kau malah tidak mau menjelaskan? Sebesar apa hati Mu Gu Chensing sampai mau melayani selingkuhan pun rela. Apalagi yang bisa kau salah pahami? Lagi pula, aku mencarimu untuk menjelaskan. Bukankah kau sudah punya Bai Ningbing, kakak senior? Sudahlah, kamu adalah bos. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku mendorongnya dengan kesal. Liu Ruyan menghalangiku. Gu Xingchen, aku tidak mau jadi bosmu lagi. Aku memecatmu. Aku rela menukar seluruh hartaku untuk satu surat nikah. Boleh tidak? Aku bicara terus terang. Mimpi kali. Seberapa banyak nilai seorang pelajar seperti kamu? Liu Ruyan tertawa kesal. Lagi pula jika 200.000 per bulan, aku bisa jadi bosmu selama 20-30 tahun. Kok seleramu jadi tinggi? Mengingat saldo tabungan dengan angka nol yang tak terhitung. Aku menelan ludah, tapi tetap mengerem tepat waktu. Tidak boleh terlalu cepat. Kamu belum lulus, belum mulai bekerja. Mungkin nanti aku lebih kaya darimu. Liu Ruyan duduk mengangkang di pahaku. Dahinya menempel pada dahiku. Matanya dalam dan pekat. Kalau begitu aku ingin status sebagai pacar. Seolah terbakar oleh pandangannya yang dalam. Aku tak nyaman memalingkan pandangan. Bukankah kau sudah jadi pacarku? Bukan hanya nama Liu Ruyan. Mendekat lagi. Bibirnya menyentuh ujung hidungku yang benar-benar nyata, seperti sentuhan hangat yang turun ini. Pikiranku kosong. Entah berapa lama aku sadar kembali. Liu Ruyan, apa kau serius? Kalau begitu mari kita coba dulu. Liu Ruyan mengangkat sudut bibirnya. Baik, Liu Ruyan lulus. Setelah lulus dia tidak pergi ke perusahaan paman tapi beralih ke pengembangan perangkat lunak. Karena itu keluarganya memutus tunjangan hidupnya. Pada saat itu buff keberuntunganku tiba-tiba aktif lagi. Saham yang kubeli secara sembarangan melambung tinggi. Tabunganku berlipat ganda beberapa kali. Aku pun langsung membeli beberapa unit properti sekaligus. Sambil mempersiapkan ujian masuk pasca sarjana. Sambil menerima uang sewa. Meskipun Liu Ruyan juga mendapat keuntungan. Tapi jelas tidak sebanyak aku. Tiba-tiba aku lebih kaya daripada Liu Ruyan. Membuat Liu Ruyan waspada setiap hari. Khawatir aku benar-benar akan menyewa seorang mahasiswi untuk jadi pacarku. Pada malam hari ulang tahun kedua hubungan kami, dia terlihat sangat murung, memelukku dan berkata dengan penuh kekesalan, Gu Xingchen, bagaimana ini? Di usia muda kamu sudah menjadi generasi pertama yang kaya. Translate_text. Apakah kamu akan semakin memandang rendah seluruh hartaku? Aku mengangguk. Memang sudah tidak tertarik lagi. Liu Ruyan menunduk berpikir lama-lama. Kalau begitu aku berhenti mengembangkan software. Coba lihat seluruh harta ayahku. Bagaimana? Kalau boleh aku pulang untuk mewarisi perusahaan. Liu Ruyan menatapku dengan penuh keyakinan. Begitu banyak harta, jangan sampai tidak diambil. Aku antara tertawa dan menangis. Kalau begitu aku juga akan mempekerjakanmu sebagai pacarku nanti. Aku akan menjadi bosmu 2 tahun kemudian. Jika kita masih bersama,
Kita akan mendaftarkan pernikahan. Bagaimana? Sepakat. Sejak saat itu, Liu Ruyan juga memiliki buku catatan tambahan bernama Preferensi Penyandang dan dia sangat serius. Setiap halaman penuh coretan hitam. Lihat betapa seriusnya sikapku dibandingkan saat kamu dulu. Aku tak tahan mengambilnya dan membuka-bukainya. Ternyata beberapa halaman pertama ditulis mulai 2 tahun lalu. Setiap hari hanya ada beberapa kalimat singkat. Rupanya bukan cuma aku yang tidak pandai menjalin hubungan asmara. Gu Xingchen. Hari ini sampai browsing di Baidu cara menghibur pacar. Foto bersama pertama. Kok rasanya aku kalah darinya. Tunggu lama juga tidak muncul. Gu Xingchen menyuruhku posting di momen. Tak tahan? Aku umumkan hubungan kami diam-diam darinya. Pamer cinta pertama kali. Agak grogi. Hari ini waktu diajak sepupu beli hadiah ulang tahun untuk ayah. Ketemu Gu Xingchen. Dia lihat aku langsung kabur pakai kacamata hitam sambil melirik licik. Aneh sekali. Gu Xingchen potong rambut cepat. Translate_text. Ganteng banget, ganteng banget, ganteng banget. Udah dari tadi moodnya nggak bagus. Gu Xingchen malah maksa aku tanda tangan bete banget. Aku udah 3-4 hari ajak teman sekelas jalan-jalan. Gu Xingchen gak mau hiburin aku udah deh. Lihat aku malah pakai kacamata hitam langsung kabur. Ini perlakukan yang pantas buat sugar daddy. Gak ada habis-habisnya. Itu kan kacamata hitam. Bukan kacamata siluman. Hari ini ketemu Gu Xingchen. Begitu pegang otot perutnya langsung gak marah lagi. Pengen ngungkapin perasaan. Tapi kok malah jadi perpanjang kontrak setahun ya udahlah. Bikin mental dulu. Tahun depan baru deh ngungkapin. Gu Xingchen hari ini masakin aku. Enak banget. Mengusap perut berotot dengan gila-gilaan. Tanpa ketahuan, Gu Xingchen sangat menggemaskan. Sebenarnya saat Gu Xingchen tidak kerja paruh waktu, wajahnya juga cukup masam. Hanya tertawa saat bersamaku. Sangat suka. Selanjutnya adalah pujian berlebihan semacam itu. Sungguh baik, otak cinta murni kudapatkan. Jangan lihat lagi, jangan lihat lagi. Waktu menulis tidak terasa seasam ini. Liu Ruyan merebut buku catatan dengan cepat. Ujung telinga memerah hampir sampai meneteskan darah. Kedepannya jangan panggil lagi preferensi investor. Ganti jadi diari penjila. Apa penjila? Ini namanya profesionalisme. Gu Xingchen. Buku harian sudah kubacakan untukmu. Buku harianmu juga bacakan untukku dong. Kepalaku bergoyang seperti gasing. Tidak mungkin? Sama sekali tidak mungkin? Jangan harap. Karena di buku harianku hanya ada 2 harapan tahun baru. Berharap Liu Ruyan masa depannya cerah. Berharap Gu Xingchen dan Liu Ruyan tahun demi tahun tambahan. Kehidupan tuan tanah Gu Xingchen berjalan lancar. Setelah lulus ujian masuk pasca sarjana. Demi kepraktisan, beberapa propertiku kubeli di dekat kampus. 1 unit untuk tempat tinggalku sendiri. Sisanya semua disewakan. Setelah mengumumkan info sewa, aplikasi penyewaan langsung banjir. Liu Ruyan menghabiskan 1 malam. Memilih beberapa penyewa yang sempurna. Aku duduk di depannya. Memegang ponselku dengan bingung. Bukankah ini adik kelas yang satu tim basket denganku? Translate_text. Dia tertegun sebentar, langsung mengangguk. Betul. Mengingat hubunganmu, aku bahkan berjanji akan memberinya diskon. Sungguh pintar. Aku mengangguk puas. Pergi melihat data penyewa berikutnya. Bukankah ini teman yang biasa latihan bersamaku di gym? Kau memang jago memilih. Keduanya, aku berhenti tiba-tiba. Dengan cepat melihat data beberapa orang. Lalu mulai melihat informasi sewa yang dikirim Liu Ruyan. Jadilah pencari penyewa. Properti berkualitas dengan harga super murah. Syarat? Laki-laki, usia di bawah 23 tahun, tinggi 180 plus, otot perut 8 pack. Jika ketampanannya sangat memukau, tetangga semuanya adalah gadis-gadis cantik dan muda, bisa tinggal dengan tenang. Aku menyeringai. Liu Ruyan, tampak tak bersalah. Apapun yang kulakukan, semua untuk menghormatimu. Ini sewa kamar atau cari jodoh? Jadinya 365 hari setahun ke gym sia-sia. Ya, Liu Ruyan, kamu tak punya hati. Mana ada dia mulai mengarang cerita bohong. Bukankah ini untuk memberi diriku lingkungan belajar yang baik? Lagi pula, bayangkan aku di rumah setiap hari melihat otot perut. Atlet olahraga. Masih akan pergi ke klub malam atau tempat-tempat berantakan mencari sensasi? Pasti tidak. Wajahku semakin muram. Liu Ruyan, perkataan ini keluar. Kamu sendiri percaya nggak? 6 pack ABS masih kurang? Kamu lihat pengin 8 pack. Dia melirikku dengan penuh keluhan. Lihat. Cukup. Intinya kamu gak mau dibolehin pegang. Boleh pegang. Aku berdiri dan menarik ujung lengan kaos. 2 detik. Melepas atasan. Asal jangan lari setelah pegang. Liu Ruyan memandangi six-pack yang begitu dekat. Menelan ludah. Dia memang gak sungkan. Biasanya selalu berusaha mencuri-curi kesempatan meraba. Pertama kali dibolehin meraba dengan terang-terangan, dia malah gak mau lepas. Tapi semakin dirabanya, napasku semakin berat. Rasanya udara jadi makin panas beberapa derajat. Liu Ruyan masih bodoh. Asyik meraba-raba. Sampai aku hampir terbakar sendiri. Dia baru akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dengan sedikit panik melepaskan tangannya. Melemparkan kaos itu kembali padaku. Sekian untuk sentuhan hari ini. Kau pakai dulu. Aku menggenggam pergelangan tangannya. Menariknya kembali. Mengangkatnya dan berjalan ke kamar tidur. Sudah kuperingatkan sebelumnya. Sekarang menyesal tidak ada gunanya. Kau yang menyalakan api. Kau yang bertugas memadamkannya. Setelah api padam sudah larut malam. Ponsel bergetar tak henti-hentinya. Aku terpaksa menahan tatapan muram. Membuka ponsel untuk melihat pesan. Selain beberapa pesan pertanyaan dari penyewa, lainnya semua adalah Hikiang dan Chen De yang sedang heboh di grup kecil asrama. Hikiang berkata, Gu Xingchen,
Model profesional yang cantik itu adalah rekomendasi saya. Harus disewa untuk dia. Atur untuk dia. Kalau uang tidak cukup untuk kamar sebelah saya, beri dia diskon 50%. Sisanya saya yang bayar, kata Chen Ze. Kakak cantik yang satu jurusan dengan saya. Kamu ingat atur ya? Dan setelah kontrak ditandatangani, kirimkan WeChat-nya ke saya. Bilang saja saya tetangga ganteng. Kenapa Kekiang tidak menghiraukan saya? Bapak angkat, katakan sesuatu dong. Chen Ze? Bapak angkat, katakan sesuatu dong. Keduanya mengirim ratusan pesan. Semua isinya mirip. Bicaranya besok saja. Baru saja selesai menghibur Liu Ruyan. Kekiang menghibur sampai larut malam begini. Luar biasa. Chen Ze menyarankan kamu menarik kembali. Aku iri. Aku juga ingin menidurkan kakak. Liu Ruyan mendekat dari belakang. Siapa yang memanggil baju kamu? Aku mematikan layar. Kekiang Chen De. Liu Ruyan berkata dengan nada cemburu. Aku saja belum pernah memanggil mereka. Atas dasar apa mereka boleh memanggil? Kamu ingin memanggil sekarang bisa langsung memanggil. Aku datang, penuh semangat berbalik dan memeluknya. Malam ini kamu boleh memanggil sampai puas. Meskipun Liu Ruyan sangat menentang, tapi dengan permohonan Kekiang dan Chen Ze, para gadis cantik akhirnya berhasil tinggal di sini. Kekiang dan Chen De juga berhasil pindah masuk. Setiap hari berpura-pura lembut dan sopan. Buang sampah keluar saja harus berdandan rapi. Setelah Liu Ruyan beberapa lama kesal, Kekiang dan Chen De menariknya untuk berbicara berdua. Tidak tahu apa yang dibicarakan ketiganya. Liu Ruyan keluar dengan wajah yang sudah cerah. Suatu sore, aku sedang sibuk menulis tesis di rumah. Seseorang menekan bel pintuku. Membuka pintu. Ternyata kakak kelas Bai Ningbing. Katanya dia sekarang sudah memasuki dunia kerja. Auranya masih lembut. Melihat itu aku. Dia juga terkejut sebentar. Lama tidak berjumpa? Gu Xingchen. Aku terkejut. Lama tidak berjumpa? Kakak kelas. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku tidak tahu. Aku hanya dengar dari teman. Katanya sewa di sini sangat murah. Dan dia memintanya berhenti 2 detik. Saya cukup memenuhi semua kriteria itu. Senior memang cocok dengan saya. Canggung sampai jari kaki menggemiting. Merasa citra diri hancur berantakan. Sedari awal seharusnya tidak meminta Chen Ze dan teman-teman menulis syarat sewa kamar. Cantik jelita. Tinggi semampai. Yang merayu wanita cantik adalah mereka. Yang memalukan adalah saya bicara tentang Cao Cao. Cao Cao sudah sampai di samping. Pintu kamar terbuka. Muncullah 2 kepala. Bai Ningbing. Kenapa kamu datang? Sorot mata Chen De seperti mata-mata kecil. Senior khusus datang mencari kami. Gu Xingchen bukan kebetulan. Bukan urusan kalian berdua. Saya diam-diam melirik tajam kepada mereka berdua. Kakak senior kebetulan punya seorang perempuan yang mencari teman sewa kamar. Aku akan ajak kamu lihat-lihat. Setelah berkata begitu, aku membayi Bai Ningbing melihat rumah. Perempuan itu mahasiswa baru Fakultas Hukum. Usianya sekitar 18-19 tahun. Kulitnya putih dan lembut. Sorot matanya jernih. Hanya tingginya agak pendek. Kira-kira sampai dagu Bai Ningbing. Dia membuka pinta, menyapa dengan sopan. Halo kakak pemilik rumah. Halo kakak. Bai Ningbing diam-diam melirik sekilas. Halo nona. Keduanya tidak banyak bicara, tapi sama-sama cukup puas dengan satu sama lain. Sore harinya Bai Ningbing langsung menandatangani kontrak dan pindah masuk. Saya menjalankan tugas dengan baik membantu dia merapikan kamar. Gu Chensing. Bai Ningbing menatapku yang sibuk kesana kemari. Tiba-tiba bertanya, apakah kau dan Liu Ruyan masih bersama? Aku tak berpikir panjang. Iya, masih bersama. Tangan Bai Ningbing yang sedang menggantung baju tiba-tiba berhenti. Alutnya berkerut. Gu Chensing. Kau benar-benar melayani pacar barunya? Melayani pacar? Aku tertegun. Langsung gelengkan kepala berkali-kali. Tidak. Itu hanya imajinasiku yang berlebihan. Salah paham. Tentu saja. Bahkan jika bukan salah paham, hal ini juga bisa kulakukan. Itu bagus. Bai Ningbing menghela napas lega. Ragu sejenak. Akhirnya bertanya pada Gu Xingchen. Aku ingin tahu, dulu apakah kau benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padaku? Aku tersenyum canggung. Mungkin karena perasaanku pada Liu Ruyan sudah terlalu dalam. Saat itu mataku hanya tertuju padanya. Apakah ada perasaan atau tidak? Aku tidak ingat. Hanya bisa menyalahkan Liu Ruyan yang saat itu memberi terlalu banyak. Pada masa itu, melihat Liu Ruyan sama bahagianya dengan melihat saldo tabungan. Tentu saja tidak ada ruang untuk orang lain di mataku. Bai Ningbing tidak bersuara. Aku agak gelisah. Untungnya adik sekamar muncul tepat waktu di pintu. Sudah malam. Kamu cepat istirahatlah. Biarkan aku yang bantu. Memang sudah agak malam. Kalau begitu kalian kerjakan pelan-pelan saja. Saya duluan pergi. Saya langsung pergi begitu melihat tangga. Cepat-cepat melarikan diri. Saat melewati tangga darurat, tidak sengar mendengar suara Kekiang. Ruyan, kamu cepat ke sini. Hari ini senior Bai Ningbing datang menyewa rumah. Aku baru saja mendengarnya bertanya pada Gu Xingchen. Apakah dia punya perasaan padanya? Kalau kamu tidak segera datang, daging biksu Tang akan dimakan siluman rubah. Suara Chen Ze langsung menyusul. Sekarang masih peduli apa manja atau tidak manja. Yang dekat menara bulan dapat bulan duluan. Nanti kalau Gu Xingchen direbut senior Bai Ningbing, kamu yang akan menangis? Hei, saya batuk pelan. Kekiang bereaksi sangat cepat. Baik, Bu. Translate_text. Aku mengerti. Aku tutup dulu. Aku menyilangkan lengan menatap mereka berdua. Kamu bernama Liu Ruyan. Bukankah ibu harus memanggilku? Apa maksud mereka pura-pura bodoh? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura memberontak ya. Hehehe. Bukankah kami sedang membantumu menjalin hubungan dengan Liu Ruyan? Bagaimana menjadi pacar yang sempurna? Keduanya berjalan mendekat dengan wajah penuh senyum, memelukku dan menyerbu bergantian. Satu orang bertugas mengucapkan omong kosong. Yang lain bertugas meniup peluit pelangi. Tidak sampai setengah jam, aku memeluk figur edisi terbatas persembahan mereka berdua dan mengumumkan beritanya. Keduanya baru saja mundur dari rumahku. Bel pintu berbunyi lagi.
mengangkat dagu, dengan wajah sombong. Aku ingin tinggal bersamamu. Aku tidak bisa menahan tawa. Baiklah, nanti setiap hari kuizinkanmu meraba otot perutku. Sudah tidak terlalu ingin meraba lagi. Kalau begitu meraba tempat lain juga boleh. Asal bisa menutup biaya sewa. Tidak boleh tinggal gratiskan. Perasaan tinggal bersama cukup menyenangkan. Liu Ruyan jelas-jelas sendiri juga sibuk sekali. Tapi tetap akan bergegas pulang untuk memasak untukku. Kalau benar-benar tidak sempat, juga akan membawakanku makanan tak keawai beberapa kali. Aku lihat dia agak lelah. Lalu secara sukarela memasak. Kemudian dia akan membuatku sangat lelah. Chen De dan He Qiang juga mulai berkencan. Bai Ningbing pernah mencariku sekali. Translate_text. Saat itu aku sibuk menulis tesis. Liu Ruyan baru saja keluar dari kamar mandi, mengelap rambutnya yang basah sambil berjalan membuka pintu. Ketika aku mendekat, Bai Ningbing sudah pergi. Setelah itu, frekuensi pertemuanku dengan Bai Ningbing semakin berkurang. Kalaupun bertemu, dia sedang jalan-jalan dengan anjing bersama perempuan yang dia sewa apartemen. Suatu malam, aku sangat ingin makan. Lari ke minimarket di lantai bawah untuk membeli oden. Pulangnya ketemu Bai Ningbing dan perempuan itu pulang bersama. Keduanya belum masuk lift. 9 ekor berekor 9 sudah lebih dulu melayang mendekat. Bai Ningbing memakai gaun merah ketat. Berdiri dengan sepatu hak tinggi. Matanya terlihat agak mabuk. Perempuan itu memakai rok JK yang imut. Sepertinya benar-benar mabuk. Seluruh tubuhnya bersandar pada Bai Ningbing. Kakak pemilik kos. Aku memeluk Guan Dongzu berdiri di sisi lain lift. Kalian berdua pergi minum-minum bersama ya. Bai Ningbing menganggukkan kepala. Dia sedang sedih. Si gadis menyela ngomong apa sih? Padahal kan kamu menekan lift kebetulan sampai. Bai Ningbing langsung menutup mulutnya. Dia kebanyakan minum. Omong kosong. Aku bawa dia pulang tidur dulu. Aku sedang melihat mereka berdua pergi terhuyung-huyung. Liu Ruyan muncul perlahan dari belakang. Indah tidak? Aku sampai tidak bisa berkata-kata. Lihat saja tidak boleh. Liu Ruyan semuanya baik. Cuma suka cemburu. Terutama suka cemburu pada Bai Ningbing. Dia menghalangi pandanganku. Tidak boleh lihat. Terutama wanita semacam ini yang punya niat jahat padamu. Jangan sampai dilihat. Aku terus terdiam. Sudah setengah tahun berlalu. Dia sudah lama beralih cinta pada orang lain. Tidak mungkin. Kita semua kan orang dewasa. Apa yang tidak mungkin? Kamu tidak mengerti intuisi wanita. Liu Ruyan berkata dengan tegas. Keesokan paginya, aku harus mengantar barang untuk Bai Ningbing dan adik satu kontrakanku. Baru sekarang kusadari di seberang berdiri seorang pria yang menyilangkan tangan. Dengan wajah penuh sikap meremehkan. Tapi belum sampai 1 menit. Liu Ruyan sudah kembali. Cepat sekali. Kutatap wajah Liu Ruyan yang memerah tanpa alasan yang jelas. Sepertinya intuisiku kurang akurat. Ya, aku penasaran sekali. Apa yang kamu lihat? Translate_text. Apakah tadi bertemu pacar kakak kelas Bai Ningbing? Ya? Liu Ruyan ragu-ragu beberapa. Sudahlah, nanti kamu akan tahu. Pokoknya tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Lebih baik lakukan hal yang berguna. Boleh juga. Kami menikah. Malam sebelum pernikahan, aku dengan sigap mengeluarkan perjanjian pranikah. Bagaimanapun juga, keluarga Liu Ruyan sangat kaya. Aku tidak ingin membuatnya sulit. Dia mengerutkan kening. Gu Xingchen, kenapa sekarang nilai dirimu sudah berlipat ganda? Takut aku mengincar hartamu? Berkali-kali lipat pun takkan menyamai yang dikumpulkan paman. Milik ayahku adalah milikku. Translate_text. Aku membalik-balik dokumen yang dia berikan. Semua tertulis namaku. Tertulis namamu. Sertifikat pemberian sukarela properti pranikah. Asalkan kau meninggalkanku, aku akan bangkrut total. Kau tidak takut aku lari membawa uangnya? Kau seharusnya tahu. Menghadapi uang, aku memang tidak punya batasan. Dia mengangkat bahu. Tidak takut aku memberikan penilaian yang objektif. Otak cinta stadium akhir.